Amin. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan, dan semua kita para pelayan Tuhan, semua kita para pemimpin. Mari kita buka kedua tangan kita dan katakan, Roh Kudus, aku mau dipenuhi, aku mau terus diurapi, aku mau terus dibimbing. Nyatakan firman-Mu bagi kami, Roh Kudus. Tidak ada hati yang menolak, tidak ada hati yang keras, tidak ada hati yang mempertanyakan apakah betul ada Roh Kudus. Tetapi kami siap karena Roh Kudus adalah satu pribadi yang menjadi satu dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom buat jemaat Tuhan yang ada di gereja dan juga buat jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Nah, hari ini saya memberikan sebuah tema Sweet Spirit. Roh yang lembut, roh yang manis. Karena saya percaya Roh Kudus itu mengerjakan segala sesuatu dengan ajaib. Roh Kudus mengerjakan dengan kuasa. Roh Kudus mengerjakan dengan power, dunamis. Ya, saya sempat singgung di dalam pertemuan Kingdom Encounter dari Rock Jabodetabek di hari Jumat kemarin. Tentunya saya harap para pekerja, karena ini pertemuan strategis, para pekerja tentunya saya nggak mungkin kontrol satu persatu ya. Harusnya muncul kesadaran dari para pekerja bahwa ini pertemuan strategis dan kita harus mengikutinya. Dan di dalam pertemuan Kingdom Encounter itu saya sempat menyinggung bahwa kekuatan yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu adalah memakai kata dunamis. Dunamis itu artinya satu kekuatan untuk kita membuat mujizat, satu kekuatan untuk kita punya karunia mujizat. Roh Kudus bisa mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Tetapi Roh Kudus juga mengajar kita untuk kita bisa menjadi saksi, ya, seperti kata Pak Arifin tadi mengingatkan kita bagaimana kita menjadi saksi Yesus. Ya, bahkan Pak Roni kemarin dalam pertemuan pekerja juga di terakhir ketika selesai saya khotbah, Pak Roni juga mengingatkan kita bukan cuma menjadi saksi, tapi hidup kita sendiri harus betul-betul menjadi saksi bagi banyak orang. Roh Kudus bisa mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Termasuk juga Roh Kudus mengerjakan yang namanya sweet spirit. Saya menyebutnya sweet spirit. Roh Kudus mengerjakan kelembutan. Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang sangat manis dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya. Dan saya mau berkata, tentunya hanya orang yang percaya yang bisa mengalami Roh Kudus. Katakan amin. Ya, itu ya yang diingatkan oleh Pak Arifin tadi, bukan? Hanya orang yang percaya yang bisa mengalami Roh Kudus. Ada 3 ayat yang saya pakai sebagai ayat dasar pada saat ini dari Nehemia, Mazmur dan juga Yohanes. Mari kita lihat di layar kita masing-masing, Bapak Ibu yang ada di rumah lihat di layarmu, yang ada di gereja lihat di layar yang ada di depan. Nehemia 9 ayatnya yang ke-20a. Perhatikan baik-baik setiap firman Tuhan ini. Dan engkaunya besar ya, huruf besar ya, Tuhan memberikan kepada mereka. Memberikan kepada mereka apa? Memberikan kepada mereka apa? Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Perhatikan kata situ ya. Roh-Mu yang baik untuk mengajar. Kemudian Mazmur 143 ayat yang ke-10 berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Nah, perhatikan ini lagi, tolong perhatikan lagi ya. Kiranya Roh-Mu yang apa? Yang baik. Itu apa? Menuntun aku di tanah yang rata. Di Nehemia tadi dikatakan Roh-Mu, ya, artinya Roh Kudus ya. Setiap ada kata Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Suci, Roh ya, itu semua kalau ada ditulis di Alkitab itu mengacu kepada satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Jadi jangan bingung ya. Nah, dikatakan di dalam Nehemia tadi Roh-Mu, Roh Tuhan yang baik dan mengajar. Kemudian di Mazmur 143 tadi berkata, Roh-Mu yang baik. Dikatakan apa? Menuntun. Ya, jadi Roh Kudus mengajar, Roh Kudus
menuntun. Nah, Yohanes 14 ayat yang ke-26 kita baca lagi ya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. 3, 2, 1. Tetapi penghibur, yaitu apa? Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan aku mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus. Amin. Roh Kudus akan menghibur. Setiap orang perlu dihibur hari-hari ini. Amin. Ya, kasih tahu kanan kirimu, kita memang perlu dihibur sama Roh Kudus. Ayo. Haleluya. Ya, dikatakan tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan apa? Segala sesuatu. Nah, kita bisa melihat dari ayat-ayat Alkitab yang sudah kita baca, bagaimana Roh Kudus sangat berperan di dalam kehidupan umat Tuhan. Amin. Kita melihat bagaimana Roh Kudus sangat berperan di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Bahkan saya mau berkata seperti ini, mohon perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menjadi salah satu, jangan salah ya, Roh Kudus menjadi salah satu tokoh sentral di dalam pelayanan yang dikerjakan di dalam nama Yesus. Artinya kalau Roh Kudus salah satu, kita percaya ada Allah Bapa yang bekerja, kita percaya juga ada Putra di dalam nama Tuhan Yesus yang bekerja. Tetapi Roh Kudus merupakan satu rangkaian, satu kesatuan kalau saya mau katakan. Dia adalah salah satu tokoh sentral di dalam Alkitab yang tertulis. Roh Kudus memiliki peranan penting bagi perubahan rohani. Saya ulangi sekali lagi ya. Roh Kudus memiliki peranan penting bagi perubahan rohani. Makanya itu saya percaya, kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, maka perubahan rohani kita itu tidak akan lagi ditentukan oleh keadaan yang di sekitar kita. Ya, memang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya sangat setuju itu. Tetapi kalau ada Roh Kudus di dalam dirinya, betul-betul dalam pimpinan Roh Kudus, saya yakin percaya pergaulan yang buruk sekalipun, kalaupun kita ada di dalamnya, karena terpaksa ada di dalamnya, ya, karena terpaksa loh ya ada di dalamnya, saya percaya Roh Kudus tetap akan membimbing kita untuk mengalami perubahan di dalam kerohanian kita. Katakan amin. Ya. Roh Kudus punya peranan penting bagi perubahan rohani, tetapi juga bagi perubahan sikap dan juga perilaku setiap umat Tuhan. Saudara, Bapak Ibu perhatikan, Roh Kudus menyatakan dirinya kepada Yesus saat Yesus memasuki fase pengujian. Masih ingat Yesus memasuki fase pengujian itu di mana? Di mana? Di padang gurun. Ketika dia selesai dibaptis oleh Yohanes, ya, firman Tuhan berkata dia dipimpin oleh Roh untuk dia mengalami pengujian 40 hari 40 malam. Dia berpuasa, ya, dia tidak makan, tidak minum. Dia betul-betul merendahkan dirinya di padang gurun selama 40 hari. Dan di situ si Saiton itu tahu bahwa ini saat yang tepat bagi Saiton untuk menghancurkan ataupun menjatuhkan Yesus. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, di dalam kemanusiaannya Yesus bisa menang melewati setiap ujian itu. Katakan amin. Amin. Ya, Matius 4 ayat yang pertama dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Perhatikan kata itu ya, Yesus dibawa. Jadi yang membawa Yesus untuk mengalami pengujian, Yesus dituntun oleh Roh Kudus. Ya,
Saya percaya yang namanya ujian itu bisa terjadi karena kesalahan kita. Kita salah, akhirnya mau nggak mau kita masuk dalam pengujian. Tetapi saya juga percaya pengujian itu juga diizinkan atau ada yang diizinkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau berkata sama seperti Yesus, sisi kemanusiaan Yesus menjadi kuat dan akhirnya menang dalam pencobaan di padang gurun karena Roh Kudus yang mengajar dan menuntun. Perhatikan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Peranan Roh Kudus nggak berhenti sampai ketika Yesus di padang gurun. Peranan Roh Kudus juga berlanjut secara nyata sesudah Yesus naik ke sorga. Apa yang Yesus janjikan ketika dia naik ke sorga? Yesus berkata, Roh Allah akan turun atasmu. Ya, dan tadi Pak Arifin menyinggung 120 orang di loteng Yerusalem. Ya, Bapak Ibu Saudara, 120 orang berkumpul di loteng Yerusalem, dan ketika Roh Kudus memenuhi mereka, bayangkan, betapa hebohnya, saya menyebutnya ya, betapa riuhnya ruangan itu Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan berkata Roh Kudus turun hinggap atas diri para murid-murid seperti apa? Lidah-lidah api. Wow, luar biasa sekali. Ya, dan Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 4. Di situ kita bisa melihat bagaimana ada suatu bunyi angin yang sangat keras. Ada lidah-lidah api yang bertebaran. Bunyi angin itu begitu keras. Lidah api itu begitu betul-betul terlihat secara kasat mata. Coba bayangkan ketika saat ini kita ada di ruangan ini, ketika engkau sedang ada di rumahmu, ketika engkau ada di ruangan mungkin kamarmu, engkau ada di ruang tamumu atau mungkin di belakang. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus seperti lidah api itu terlihat secara kasat mata. Wow, ini sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Katakan amin. Dan hari ini saya mau mengajarkan sisi Roh Kudus dari kelembutan dan kemanisannya. Ya. Yang pertama, ada 3 hal penting kalau bicara tentang sweet spirit ini Bapak Ibu. Yang pertama kita baca dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang pertama, ketika Roh Kudus, sweet spirit itu ada di dalam kehidupanmu, dia akan mengerjakan apa? Yang pertama, engkau akan selalu merindukan Tuhan. Haleluya. Perhatikan kata bertekun. Kira-kira ya, ada nggak yang bisa membantu saya? Bertekun itu bicara berapa lama? 1 jam? 2 jam? 3 jam? Bertekun. Di sini siapa yang pernah mencoba memperbaiki sepeda motornya? Ya, buka sana, buka sini. Ya, nggak usah sepeda motor. Di sini siapa yang pernah mencoba ketika engkau beli lemari, kan biasanya ada itunya tuh, ada apa namanya, buku petunjuknya, manualnya. Wah, ya, supaya mengurangi biaya, kita beli lemari yang kita pasang sendiri supaya lebih murah. Ya, kemudian harapan kita karena ada buku petunjuk, kita bisa menyelesaikan membangun lemari kita. Coba. Kalau untuk kita yang belum ngerti tentang cara membaca ataupun mengatur, membangun sebuah lemari itu, memasang sebuah lemari itu, coba kira-kira kita perlu waktu berapa lama itu? Dan di dalam membangun itu kita harus betul-betul apa? Tekun. Lebih dari 3 jam. Tadi saya sempat dengar tadi. Bertekun tadi berapa lama, Bu? Terus menerus. Jadi Bapak Ibu,
Para murid-murid terus-menerus merindukan Roh Kudus ketika mereka menantikan itu di loteng Yerusalem. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari, atau bahkan para teologi, ahli-ahli teologi mempercayai selama 10 hari. Selama 10 hari mereka merindukan Roh Kudus. Mereka nggak merasa jenuh, mereka nggak banyak alasan, mereka tidak banyak tergoda, karena mereka cuman bersekutu saja dengan Tuhan. Mereka cuman merindukan Roh Kudus. Ya, kita kadang-kadang ya baru nggak diginiin sedikit, nggak diituin sedikit, kita mulai berkata, aduh, jenuh gua. Saya percaya kalau orang ada Roh Kudus di dalam dirinya, Roh Kudus betul-betul bekerja di dalam dirinya, orang tidak akan bisa berani berkata, aku kok jenuh ya dalam kerohanian. Something wrong happen, aya naon, ketika engkau merasa jenuh. Karena apa? Roh Kudus akan mengerjakan kerinduan yang luar biasa. Hari-hari ini banyak orang mulai kehilangan persekutuan intim dengan Tuhan. Kalau engkau sudah mulai kehilangan persekutuan intim dengan Tuhan, maka sesungguhnya engkau juga sudah mulai kehilangan persekutuan intim dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, hari-hari ini banyak orang karena situasi COVID sibuk dengan segala urusan-urusan yang ada. Memang saya harus mengakui bahwa situasi COVID ini sangat tidak menyenangkan. Dan saya harus jujur, buat kita yang di gereja juga, kami hamba-hamba Tuhan juga serba salah, tidak menyenangkan. Tetapi kami tetap harus selalu merindukan Tuhan. Kami harus tetap selalu mendorong jemaat untuk apa? Tetap merindukan Tuhan. Roh Kudus yang manis, sweet spirit, Roh Kudus yang lembut itu, yang pertama, dia akan membuat kita selalu merindukan Tuhan. Katakan amin. Ayo hari-hari ini, kalau engkau sudah mulai meninggalkan mesbah-mesbahmu, engkau sudah mulai meninggalkan keintiman persekutuan intimmu dengan Tuhan, hati-hati. Mari minta kembali Roh Kudus yang manis untuk membawa engkau bertekun kembali. Bapak Ibu, ibadah yang cuma 1 jam ini nggak cukup. Betul nggak? Bahkan sekarang ini ibadah itu nggak boleh 1 jam. Saya putuskan jangan lebih 1 jam, karena memang ruangan kita walaupun sudah disteril, tetapi memang ruangan kita tertutup, ya. Dan saya sudah konsultasi dengan beberapa orang yang mengerti, ya, paling tidak maksimal 1 jam, jangan lebih dari 1 jam. Ya, ibadah 1 jam ini Bapak Ibu tidak bisa membuat kita betul-betul bersekutu intim dengan Tuhan. Tetapi lewat ibadah yang 1 jam ini, kerinduan kami adalah apa? Supaya Bapak Ibu Saudara terus dibangkitkan, sehingga ketika engkau pulang ke rumahmu, engkau kembali dalam aktivitasmu, engkau punya jam-jam pribadi saat teduh bersama dengan Tuhan. Ayo, banyak sekali muncul kasus-kasus rumah tangga, bukan hanya karena pendapatannya berkurang, tetapi banyak muncul kasus-kasus rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, banyak muncul karena apa? Salah satunya, nggak ada lagi mesbah di dalam keluarga. Makanya itu setiap pemimpin yang ada di gereja ini, dalam jangka waktu tertentu, saya sengaja kirim pesan broadcast untuk mengingatkan, ayo hati-hati dengan rumah tangga kita masing-masing. Amin. Tapi saya percaya kalau engkau membangun mesbah persekutuan intim, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut itu betul-betul berkuasa dalam hidupmu. Kekerasan apapun juga namanya, itu akan bisa dilawan dengan kelembutan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Roh Kudus itu roh yang manis. Makanya tadi ya saya minta tolong ya, pemusik saya boleh minta tolong bisa nanti maju ke depan. Ya. Roh Kudus itu roh yang manis, roh yang lembut. Alami keintiman persekutuan kita dengan Tuhan.
Saya percaya ketika para murid-murid itu berkumpul di loteng Yerusalem, mereka kan masih manusia ya, dalam daging. Betul ya Pak Ibrahim ya? Mereka kan masih dalam daging. Bisa jadi karena ada permasalahan keluarga. Karena itu yang para murid itu, mereka kan nggak jomblo semua. Mereka punya keluarga, entah itu orang tua, saudara, gitu ya maksud saya. Tetapi mereka nggak jenuh selama 10 hari itu menanti-nantikan Roh Kudus. Kita ini loh ibadah cuma 1 jam aja, kita masih gampang jenuh. Amin. Apalagi kalau ibadah di rumah. Saya ini kan punya komunitas hamba-hamba Tuhan, interdenominasi, GBI ada, GPAIA ada, GPDI ada. Saya punya komunitas di situ dan itu khusus gembala-gembala. Wah, kalau sudah gembala-gembala ngomong, wah itu sudah hal-hal yang nggak bisa kita tumpahkan kepada jemaat karena takut disalah mengerti, ya kita tumpahkanlah di situ gitu kan. Waktu kita kumpul gitu ya, saya kaget ketika satu gembala berkata, aduh saya dapati ini jemaat saya. Ya, ini bukan jemaat di GBI Rock, bukan ya. Ya ini salah satu denominasi gitulah ya, yang ada di sono jauh sekali gitu. Itu jemaat saya dapat informasi dari keluarganya. Masa waktu ibadah itu loh Pak, kita kan sharing itu udah semua tumpah ruah tuh di situ. Ya. Masa masih ibadah itu loh, ya sambil angkat kaki, sambil ngopi, yang ibadah di rumah maksudnya, yang ibadah di rumah gitu ya. Akhirnya menganggap ibadah itu cuman biasa-biasa. Bahkan yang paling parah gini, kok sekarang ini kok nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan ya? Bapak Ibu, yang membuat kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan itu adalah karena masalahmu. Biasanya kita punya masalah sama si A, kita punya masalah sama si B. Kemarin saya sempat singgung di KGC. Karena kita punya masalah sama si A, kita tahu si A itu datang ibadah, pelayanan lagi. Wah, hadirat Tuhan udah kita rasakan, ada hadirat Tuhan. Tapi tiba-tiba karena kita lihat si A itu, kemudian kita berkata, kok rasanya nggak ada hadirat Tuhan ya? Bukan nggak ada hadirat Tuhan, hatimu yang harus dilembutkan oleh Roh Kudus. Amin, amin. Ya. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut itu akan mengerjakan kerinduan dalam diri kita. Makanya yang ada di rumah, saya ingatkan kembali, ibadah 1 jam ini hormati betul-betul kehadiran Tuhan. Makanya yang paling parah adalah, aduh itulah kalau sudah sama gembala ketemu itu saling curhat gitu. Kan pendeta gembala juga manusia toh ya. Aduh Pak, ini gimana nih? Masa ada yang ibadah di rumah? Maaf, pakai Superman. Ngerti maksud saya Superman? Superman yang pakai celana dalam itu loh Bapak Ibu. Ibadah masa pakai itu? Astaga Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh ya. Saya juga mohon sungguh-sungguh jemaat GBI Rock Citra Raya cinta kepada Tuhan terus bergelora, hormati kehadiran Tuhan. Ketika saya dengar salah satu gembala ini share kepada saya, aduh, satu sisi saya sedih, tapi satu sisi Tuhan tolong, jangan ada jemaatmu yang aku gembalakan yang kayak gini Tuhan. Ibadah 1 jam itu loh, kita sulit sekali untuk betul-betul merindukan Tuhan. Sweet spirit, roh yang manis, roh yang lembut. Saya ajak kita nyanyikan pujian ini. Masih ada beberapa hal lagi, tapi mungkin saya sharingkan di ibadah yang selanjutnya saja. Kita nyanyikan pujiannya tadi. Tolong Pak Ibrahim bisa bantu. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Para murid rindu kepada Roh Kudus pribadi yang Roh Kudus. manis, Roh
Kudus rindu betul-betul. Datang ke atasku. Katakan datang penuhiku. Amin. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang urapiku. Datang semarkanku. Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang manis. Mari angkat kedua tanganmu. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus. Roh Kudus yang manis. Mari pejamkan mata Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, yang ada di rumah. Mungkin kau di rumah sedang menyaksikan ataupun sedang mengikuti ibadah ini bersama dengan keluargamu. Ya, haleluya. Ataupun mungkin kau sedang sendirian. Saya cuma mau berpesan kepadamu. Rendahkan hatimu. Akui kalau hari-hari ini engkau nyembah itu udah rasanya biasa-biasa. Engkau memuji Tuhan udah rasanya biasa-biasa. Orang Jawa bilang rasanya sepo, hambar. Engkau dengar firman udah biasa-biasa. Saya cuma mau katakan gak ada yang salah dengan pujian penyembahan. Gak ada yang salah dengan firman Tuhan. Tapi saya harus berani berkata, bisa jadi engkau yang salah dalam kehidupan. Coba cek kembali. Bagaimana mesbahmu? Bagaimana pembacaan Alkitabmu selama ini? Bagaimana persekutuanmu selama ini? Saya percaya pujian penyembahan itu bisa menyentuh hati orang. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan salah satu pengusaha muda. Saya katakan orang ini, anak muda ini kaya. Singkat cerita, dia ceritakan bagaimana dulu ketika dia sebelum bertobat, sampai akhirnya dia bisa bertobat sungguh-sungguh. Gara-gara apa? Dia dengar pujian penyembahan. Ketika dia tinggal di rumah pamannya, itu, ya, dia dengar puji-pujian terus hampir setiap hari. Sampai satu kali dia disentuh oleh Roh Kudus yang manis, yang lembut itu, dan dia mengalami perubahan. Saya percaya pujian penyembahan itu punya kuasa. Amen. Kalau hari-hari ini, kemarin-kemarin engkau biasa-biasa dengar firman Tuhan, engkau biasa-biasa dengar pujian penyembahan, engkau rasa sepo, rasa hambar, yang perlu engkau cek adalah apa? Dirimu sendiri. Ayo. Buka kedua tanganmu seperti ini. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oh, rapasyat. Kinama tukurebe shanda kaya rabata rabasyete kirebe hanama shanda kaya rabaya. Kinama kaya yang ada di rumah, terutama yang ada di rumah. Mari. Saya percaya kuasa Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Mari minta Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut memenuhi engkau. Saya percaya salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kalau engkau belum dipenuhi Roh Kudus, mintalah supaya engkau bisa dipenuhi Roh Kudus. Engkau bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lidah. Engkau bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan kalau engkau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi engkau mulai merasa hambar, engkau mulai merasa sepo, engkau gak merasakan apa-apa lagi, minta api yang daripada Roh Kudus, minta anggur baru yang daripada Roh Kudus. Tetapi penghibur itu akan mengajarkan segalanya kepadamu. Mari bangkit berdiri yang ada di gereja, yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Oh, angkat kedua tanganmu sama-sama. Oh, rabaya syete kirebe araba. Datang Penuhiku. mari mintain datang urapi. Datang Oh, rabasyata kaya. api
datang Segar. segarkanku. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, Datang penuhi kami. datang penuhi, Datang urapiku Tuhan. datang urapiku, Oh, datang segarkanku Tuhan. datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus Tuhan, aku berdoa yang pertama. Kalau ada di antara jemaatmu yang ada di gereja, yang ada di rumah, mereka yang belum menerima Roh Kudus, mereka yang belum menerima Roh Kudus dengan tanda berkata-kata di dalam bahasa-bahasa baru, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau itu ada, engkau bisa taruh tangan kananmu di dadamu, engkau yang ada di gereja, engkau yang ada di rumah, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan Roh Kudus, engkau roh yang manis, engkau roh yang lembut, aku minta tolong kepadamu Roh Kudus. Penuhi, Amin. penuhi, Amin. penuhi. Amin. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru, yang ada di rumah, yang ada di gereja. Yes, yes. Karena keterbatasan masalah sentuh, hamba tidak bisa menyentuh mereka. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, roh yang manis, menyentuh mereka, membakar mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lidah. Terima, 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 Haleluya, terima, terima, terima. Yang ada di rumah, terima itu, terima itu. Oh yes, kau mulai berkata-kata, kau mulai berkata-kata dalam nama Yesus. Oh nama Shendekere Bahadaba. Yes, yes, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang kedua, hamba berdoa untuk setiap mereka yang sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi hari-hari ini api itu mulai padam. Ya Tuhan. Hari-hari ini minyak itu mulai habis, sehingga nggak lagi merasakan sentuhan-sentuhan manis, tidak bisa lagi merasakan sentuhan-sentuhan lembut. Yang ada hanya mulai membandingkan, yang ada hanya mulai menghakimi. Kalau itu ada, hamba berdoa, segarkan kembali Tuhan. Amin Tuhan. Dalam Segarkan kembali Tuhan. Hamba berdoa saat ini untuk setiap umatmu yang ada di gereja, yang ada di rumah. Sekali lagi, aku minta Roh Kudus, gelombang itu, gelombang, 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 gelombang. Aku minta gelombang, gelombang kesegaran, gelombang kesegaran, gelombang kegairahan, gelombang passion, semangat yang daripadamu turun berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Membakar, membakar, sehingga firman-Mu digenapi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus penuhi mereka. Dan saat ini hamba berdoa untuk setiap sakit lever. Aku berdoa untuk sakit tenggorokan. Aku berdoa untuk sakit di telinga, sakit di bagian mata. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk ginjal. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu terjadi, kesembuhan terjadi. Setiap ginjal yang bermasalah, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan-Mu terjadi. Autoimun yang bermasalah, aku perkatakan, kuasa kesembuhan-Mu terjadi. Autoimun manusia bisa bermasalah, tapi autoimun di dalam nama Yesus tidak akan pernah bermasalah. Dan autoimun itu nyata atas setiap orang ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat roti itu. Terima kasih. Percayakah engkau bahwa roti yang kau angkat ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Datang penuhiku, datang
cawan itu. Roh Kudus yang manis, Oh, datang penuhi, datang urapiku, datang urapiku, yes, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Saya mau berkata, tindakan profetik akan kau kerjakan sebentar. Apa itu? Ketika engkau mengangkat cawan itu yang berisi darah anak domba Allah di dalam nama Yesus, dan ketika engkau meminumnya nanti, maka saya berkata dengan kata-kata profetik, kesegaran, gelombang angin, gelombang air yang begitu deras dari Yesus akan menyegarkan engkau kembali, menyegarkan kerohanianmu, menyegarkan manusia jasmanimu, sehingga engkau akan tetap terus menyala-nyala buat Tuhan. Percayakah engkau bahwa cawan yang kau angkat ini adalah persekutuanmu dengan darah Yesus? Amin. Terima, minum itu dalam nama Yesus. Gelombang itu terjadi dalam nama Yesus. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelipkan mata yang buta. jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, nantikan kebesaran kuasa. Sebentar kami menabur dengan sukacita, kami menabur dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, berkat yang terbaik turun atas Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. God bless. Sampai jumpa di pertemuan ibadah kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.